Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari Jumat merupakan hari yang sangat dimuliakan dalam Islam. Di hari Jumat banyak sekali keistimewaan. Ada beberapa amalan di hari Jumat yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah menyebutkan keistimewaan hari Jumat, yaitu khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'ati fihi khuliqa Adamu wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumus sa'ah illa fi yaumil jumu'ah, yang artinya sebaik-baik hari yang pada hari itu matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, pada hari itu ia dimasukkan ke surga, dan pada hari itu ia dikeluarkan dari surga. Dan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Perlu diketahui bahwa hari Jumat merupakan hari raya bagi orang-orang yang beriman. Ia merupakan hari mulia yang khusus diperuntukkan Allah bagi umat ini. Di dalamnya ada saat-saat penting yang apabila seorang mukmin meminta kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan mengabulkan. Oleh karena itu, persiapkanlah diri kita untuk menghadapi hari raya tersebut semenjak hari Kamis dengan cara membersihkan pakaian dan banyak bertasbih dan istighfar pada Kamis petang atau sorenya, karena keutamaan saat itu sama dengan keutamaan hari Jumat. Berikut beberapa amalan di hari Jumat yang dianjurkan. 1. Membersihkan diri, yaitu mandi sunnah Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh untuk membersihkan diri dengan mandi untuk niat menunaikan salat Jumat bagi laki-laki. Selain itu, Rasulullah juga mensunnahkan untuk memakai minyak wangi, memotong kuku, dan memotong rambut. Juga disunnahkan untuk memakai pakaian berwarna putih. Berbeda kalau di hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, disunnahkan memakai pakaian yang terbaru atau terbaik. Hal tersebut menjadi amalan baik dilakukan sebelum sholat Jumat. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa sahabat Rasulullah Salman Al-Farisi pernah bertanya, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, bersuci sesuai kemampuan, merapikan rambutnya, mengoleskan parfum, lalu berangkat ke masjid dan masuk masjid tanpa melangkahi di antara dua orang untuk dilewatinya, kemudian sholat sesuai tuntunan dan diam tatkala imam berkhutbah, niscaya diampuni dosa-dosanya di antara Jumat. Hadis riwayat Bukhari. 2. Berangkat sholat Jumat lebih awal. Berangkat sholat Jumat ke masjid dan mendapatkan shaf paling depan memiliki berbagai keutamaan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa orang yang berangkat lebih awal seperti berkurban dengan unta. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang berangkat Jumat di awal waktu, maka ia seperti berkurban dengan unta. Siapa yang berangkat Jumat di waktu kedua, maka ia seperti berkurban dengan sapi. Siapa yang berangkat Jumat di waktu ketiga,
maka ia seperti berkurban dengan kambing gibas yang bertanduk. Siapa yang berangkat Jumat di waktu keempat, maka ia seperti berkurban dengan ayam. Siapa yang berangkat Jumat di waktu kelima, maka ia seperti berkurban dengan telur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagai tambahan, sesampainya di masjid, sebelum duduk disunnahkan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Surat yang dianjurkan pada rakaat pertama Al-Kafirun dan pada rakaat kedua Al-Ikhlas. Setelah itu duduk dan berniat iktikaf. Barang siapa sholat tahiyatul masjid 2 rakaat dan duduk iktikaf di dalam masjid sebelum imam naik mimbar, maka selama waktu itu ada malaikat-malaikat yang berada di pintu-pintu dan jendela-jendela masjid yang memohonkan ampunan dosa untuknya. Dan ketika imam sudah naik ke atas mimbar, maka malaikat-malaikat yang memohonkan ampunan dosa tadi kembali naik ke langit. Jadi mari kita manfaatkan sebaik-baiknya waktu istimewa ini. 3. Membaca surat Al-Kahfi. Amalan hari Jumat berikutnya adalah membaca surat Al-Kahfi. Membaca surat ini bisa dilakukan pada malam atau siang hari pada hari Jumat. Keutamaan membaca surat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ketenangan hati hingga 1 pekan kemudian. Ketenangan hati berguna untuk menghadapi dinamika hidup. Selain itu, kita akan dilindungi dan dijauhkan dari fitnah Dajjal. Selain itu, dalam suatu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi disebutkan bahwa barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, dia akan disinari cahaya antara dirinya dan Ka'bah. Hadis riwayat Ad-Darimi 3470 dan disahihkan Al-Albani dalam Sahihul Jami' 6471. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa pahala membaca surat Al-Kahfi akan disinari cahaya, yaitu mendapatkan kebaikan dan dijauhkan dari keburukan di antara 2 Jumat. 4. Membaca surah Yasin. Selain surah Al-Kahfi, membaca surat Yasin pada hari Jumat menjadi amalan di hari Jumat yang dianjurkan untuk dilaksanakan. Biasanya dibaca pada malam Jumat ba'da maghrib. Dan bahkan bagi saudara-saudara kita yang menimba ilmu atau mondok di pondok pesantren, membaca surah Yasin sudah menjadi amalan sehari-hari atau dibaca setiap hari setelah sholat maghrib. Ini bukan kewajiban, namun sebagai amalan yang diistiqomahkan. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud disebutkan bahwa barang siapa yang membaca surat Yasin, maka akan dikabulkan segala permintaannya. 5. Memperbanyak sholawat, zikir, dan doa. Pada hari Jumat, umat Islam dianjurkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbanyak doa. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Pada hari Jumat terdapat 12 jam, yaitu pada siang hari. Di antara waktu itu ada waktu yang tidak ada seorang hamba muslim pun memohon sesuatu kepada Allah, melainkan dia akan mengabulkan permintaannya. Oleh karena itu, carilah ia di akhir waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Daud. Dan sholawat adalah amalan yang mulia. Dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa sholawat adalah penolong baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, perbanyaklah sholawat kepadaku pada malam Jumat dan hari Jumat. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Baihaqi. 6. Bersedekah. Perbanyaklah bersedekah sebagai amalan hari Jumat. Sedekah bisa berupa uang, makanan, atau lainnya. Jangan takut uang menjadi habis jika bersedekah, karena Allah akan melipat gandakan pahala sedekah. Baiklah, sekarang kita bahas amalan yang khusus pada hari Jumatnya. 1. Membaca Ya Muhaimin 100 kali setelah mandi Jumat.
maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kewibawaan dan kemuliaan. 2. Membaca surat Al-Qadar 7 kali antara 2 azan di hari Jumat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melunasi semua hutangnya. 3. Barang siapa yang berdoa ya Ghaniyu ya Mughni 40 kali, setiap 10 dari bacaan tersebut ditambahi aghnini ketika doa mukmin mukminat pada khutbah kedua, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan meluaskan rizkinya. 4. Setelah sholat Jumat membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falak, dan An-Nas masing-masing 7 kali tanpa mengubah posisi duduknya, yaitu tasyahud akhir dan tanpa berbicara sebelumnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaganya dari semua kejelekan sampai Jumat berikutnya. Yang kelima, mengucapkan ya batin 33 kali setelah sholat Jumat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikannya dari ahli batin. Yang keenam, setelah sholat Jumat membaca Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak, maka segala kebutuhannya akan terpenuhi hingga hari berikutnya. 7. Barang siapa yang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW setelah asar hari Jumat 80 kali, maka Allah akan mengampuni dosanya 80 tahun. Jika memang si pembaca tidak memiliki dosa sebanyak itu, maka keutamaan tersebut akan diberikan kepada kedua orang tuanya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat mereka. Ada riwayat bahwasannya yang membaca sholawat dengan sighah ini setelah asar hari Jumat, maka akan ditulis untuknya pahala ibadah 80 tahun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima. Barang siapa yang memperbanyak sholawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menyelesaikan semua urusannya, mengampuni segala dosanya, melunasi hutangnya, dan sholawat tersebut akan menjadi sebab dia memperoleh syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia akan berada paling dekat kedudukannya di sisi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.